Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini mau tunggu tamu ya, makanya sengaja tidak bawa kitab. Tapi berhubung belum datang, saya berikan satu tema kajian yang menurut saya sangat penting ya, yaitu kriteria ideal pemimpin ya, kriteria ideal pemimpin, atau kita kaitkan dengan konteks kekinian presiden ya. Menurut Imam Al-Ghadi Al-Mawardi, Imam Al-Qadhi Al-Mawardi ini ulama, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli hukum tata negara, punya jabatan sebagai hakim agung di zamannya di masa periode akhir Daulah Abbasiyah, ahli tafsir lengkap. Nah, beliau ini lahir pada tahun 364 Hijriah. Lahir di kota Basrah di Irak. Wafat pada tahun 450 Hijriah di kota Baghdad. Nah, beliau ini waktu beliau wafat di tahun yang sama, 450 Hijriah, lahir seorang ulama besar yang sangat terkenal, yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi beliau wafat di tahun yang sama dengan hari atau tahun lahirnya Imam Al-Ghazali. Memilih pemimpin penting ya dalam Islam. Jadi usahakan milih. Pentingnya presiden atau pemimpin di zaman sekarang ini, kita lihat bagaimana Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah ma sayyartuha illa ilal imam." Al-Imam Fudail bin Iyad beliau mengatakan, seandainya saya memiliki satu doa yang mustajab, maka doa ini saya akan gunakan untuk mendoakan pemimpin. Berarti sangat penting ya, sangat penting. Karena keputusan kebijakan dari seorang pimpinan negara itu punya pengaruh sangat besar. Sebab itulah sangat penting. Nah, Imam Qadhi Qudat Al-Mawardi itu menulis banyak sekali kitab. Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala bahkan menyebutkan beliau Al-Imamu Al-Allamah Sahibu Tasanif Asy-Syafi'i. Sebagian ulama menambahkan Al-Faqih, Al-Hafiz, Al-Mufassir, Qadil Qudat. Itu gelar panjang, banyak ilmu, seorang imam, produktif, menulis kitab, hakim agung, Qadhi Qudat, penghafal hadis Nabi minimal 100.000 hadis, matan dan sanad, ahli tafsir Al-Quran, ahli fikih,
Ini julukan beliau. Nah, beliau menulis kitab tentang fikih mazhab Syafi'i berjudul Al-Hawi, Ensiklopedia Mazhab Syafi'i. Beliau juga menulis tafsir Al-Quran, An-Nuqat wal-Uyun. Beliau juga menulis kitab tentang Al-Wizara, Al-Wuzara wal-Muluk. Al-Wuzara wal-Muluk, tentang menteri-menteri dan para raja. Dan kitab tentang hukum tata negara yang terkenal, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu beberapa kitab beliau yang beliau tulis ya. Al-Wuzara wal-Muluk tadi, dikoreksi tadi. Al-Wuzara wal-Muluk, tentang menteri-menteri dan para raja. Jadi beliau menyimpulkan di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Beliau praktisi dalam tata negara ya, bukan teori, tidak. Beliau praktisi karena beliau juga seorang politikus. Beliau juga seorang hakim di masa Daulah Abbasiyah. Beliau menyatakan bahwa kriteria ideal seorang pemimpin atau presiden ada 7. Ada 7. Yang pertama kata beliau, al-adalatu ala syurutiha al-jami'ah. Memiliki karakter adil. Tapi yang menarik di sini beliau sampaikan adil dengan seluruh syarat-syaratnya. Kita mungkin memahami adil terbatas kepada satu definisi. Dia tidak berpihak ke pihak manapun, disebut adil ya. Itu umumnya kan begitu. Tidak berpihak kepada siapapun disebut dengan adil. Nah, tapi di sini disebutkan dengan seluruh syarat-syaratnya. Artinya adil itu maknanya dia orang yang taat kepada Allah. Orang yang menjauhi daripada dosa-dosa. Takadam ya, Ustaz Abdurrahman. Kemudian dia adalah orang yang jujur, orang yang amanah. Ini semua disebut adil. Makanya karakter pemimpin dalam Al-Quran di surat Shad Allah nyatakan Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haq. Ini sifat adilnya. Nabi Daud memutuskan hukum dengan adil, bil haq bermakna bil adl. Kemudian disebutkan juga kata adil dalam Al-Quran sangat banyak. Jadi bahasa yang kita gunakan adil itu kosakata Al-Quran. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan kata adil itu bahasa Indonesianya tidak memiliki definisi kata adil. Makanya adil bahasa Indonesianya itu diambil dari bahasa Al-Quran. Innallaha ya'mur bil adl. Allah perintahkan kalian berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil karena adil itu mendekatkan kalian kepada takwa. Ini syarat pertama nih. Syarat kedua, al-ilmu al-muaddi ilal istihadi. Al-ilmu al-muaddi ilal istihadi fin nawazil wal ahkam. Seorang presiden harus memiliki ilmu sehingga dia bisa beristihad di dalam masalah-masalah negara dan menetapkan hukum. Ada satu raja di dalam Al-Quran namanya Tolut. Tolut itu Allah sifati bagaimana? Allah memilihnya. Istafahu alaikum. Allah memilih Tolut menjadi pemimpin. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Dan Allah lebihkan dia
dengan ilmu yang luas dan fisik yang kuat. Nah, ini syarat kedua, pemimpin harus berilmu. Nabi mengatakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah." Fantadiri sa'ah. Apabila satu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Syarat ketiga, pemimpin yang ideal salamatul hawas minas sam'i wal basari wal lisan liyasihha ma'aha mubasyarah, yaitu sehat panca indera, mata sehat bisa melihat, telinga juga sehat, lisan juga sehat. Kenapa demikian? Karena ketika dia sehat panca inderanya, dia bisa menyaksikan masalah-masalah itu secara langsung. Dia juga bisa mendengar secara langsung, dan juga dia bisa menyampaikan ide-idenya dengan lisan. Ini menurut Imam Al-Mawardi. Maka di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat yang lahir 260 Hijriah wafat 360 Hijriah, itu Nabi mengatakan laisal khabar kal muayana, tidak ada berita yang benar kecuali dilihat. Dalam riwayat Muslim Nabi katakan kafa bil mar'i kadhiba ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu berdusta jika dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Jadi panca indera penting sekali seorang pemimpin, sehingga dia bisa melihat secara langsung, bisa mendengar secara langsung, dan bisa menyampaikan dengan lisannya ide-ide dan gagasannya. Yang keempat, salamatul a'dha min naqsin yamna'u anistifai al-harakah wa sur'atin nuhud. Sehat secara fisik. Sehat fisik. Dia tidak lumpuh. Kenapa? Karena nanti pemimpin ini, apalagi Indonesia, butuh yang namanya kunjungan kerja. Dia harus pergi ke satu kota ke kota yang lain. Satu negara, kalau kunjungan kenegaraan harus ke luar negeri. Nah, ini akan harus butuh fisik yang sehat, yang gagah, yang kuat. Yang kelima, ar-ra'yu al-mufdi ila siyasati ra'iyati wa tadbir al-masalih. Dia harus punya ide yang cemerlang dan punya jiwa kepemimpinan, sehingga dia bisa mengatur rakyat, mengurus rakyat, dan bisa memberikan maslahat kepada rakyat, kepentingan-kepentingan rakyat. Ini yang kelima. Maka disebut, kita ini manusia disebut khalifah dalam Al-Quran. Yang memimpin terutama disebut dengan khalifah. Khalifah itu artinya bukan sekedar memimpin, tapi bisa memanage, bisa mengatur negara. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian dia harus paham kaidah usul fikih itu, atau al-qawaid al-fiqhiyah, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak keburukan lebih diutamakan dibanding mendatangkan kemaslahatan. Ini kaidah ini luar biasa kalau dipahami oleh pemimpin. Dan yang keenam, asy-syaja'atu wan najdatu al-muaddiyah ila himayati al-baydah wa jihadil adu. Yang keenam, punya sifat pemberani dan kesatria. Itu pemimpin ideal. Kenapa demikian? Karena tugas pemimpin, dia harus menjaga negaranya, himayatul balad. Dan ketika ada serangan musuh, dia harus membela dirinya, melawan. Nah, sifat semacam ini wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Jangan lari duluan.
Negaranya diserang, dianya lari. Maka disebut sifat ini wajib, dan Nabi contohkan itu. Pemimpin ideal nomor 1 itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keterangan dari sahabat? Anas bin Malik mengatakan, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa azja'an nas. Nabi adalah manusia yang paling berbuat baik, dan Nabi adalah manusia paling pemberani. Ini idealnya. Jadi 6 ini yang relevan di zaman kita nih. Ada tambahan yang ke-7, masalah nasab. Karena dulu kan pemimpinnya banyak orang suku Quraisy. An-nasab wa huwa ayyakun min Quraisy liwurudin nas wa inqiadil ijma' alaih. Qaddimu Quraisya wala taqaddamuha. Nabi katakan, dahulukan orang Quraisy, jangan kalian melewati mereka. Nah, ini kalau di zaman kita di Indonesia tidak relevan untuk sementara ini, ya. Untuk sementara tidak relevan, tapi ulama dulu menjadikan syarat. Maka kita lihat al-khulafa'u ar-rasyidun, semua orang Quraisy. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Begitu juga Daulah Umayyah, Bani Umayyah itu min Quraisy. Daulah Abbasiyah min Quraisy, gitu. Tapi kalau di zaman kita ini relevannya 6 tadi sudah cukup tuh, ya. Nah, ini barometer daripada pemimpin yang ideal, ya. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada tamu, insyaallah, tafadhol Ustaz. Nah.